Oke, kita lanjut ke jenis soal penjumlahan. Nah, di sini ada 4 jenis soal penjumlahan. Yang pertama, positif ditambah positif, hasilnya pasti positif. Contoh, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Hasilnya pasti positif, berapapun ya. Kalau di sini nilainya positif, di sini pun positif, maka hasilnya positif. Kemudian jenis soal yang kedua, positif ditambah negatif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Contoh, 5 ditambah dengan negatif 2 sama dengan 3. Nah, coba kita jawab menggunakan garis bilangan. 5 kita tandai di 5, kemudian ditambah maju seharusnya, karena yang ditambah adalah negatif 2, maka dia mundur 2 langkah ke belakang. 1, 2, maka hasilnya adalah 3. Kemudian berikutnya 3 positif ditambah negatif 4. Nah, 3 kita tambahkan seharusnya maju kan, karena dia angkanya negatif 4 yang ditambahkan, maka dia mundur ke belakang 4 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, maka hasilnya adalah negatif 1. Nah, oke ya. Kemudian jenis soal yang berikutnya yaitu jenis soal yang ketiga, negatif ditambah positif adalah bisa positif, bisa negatif hasilnya. Contoh soal, negatif 2 ditambah 3. Negatif 2 sini ditambah 3. Nah, 3 positif ya. Berarti maju ke depan 3 langkah. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 1. Betul. Kemudian soal berikutnya, negatif 4 ini ditambah 2. Nah, karena ditambah, maka dia maju ke depan dan angkanya juga positif 2. Berarti maju ke depan 2 langkah. 1, 2. Hasilnya negatif 2. Oke, bisa ya. Kemudian jenis soal yang nomor 4 ya, negatif bertemu negatif, hasilnya negatif. Contoh, negatif 3, si tanda negatif 3 ini ditambah, seharusnya maju karena yang ditambah angkanya negatif 2, maka mundur 2 langkah. 1, 2, maka hasilnya negatif 5. Hasilnya negatif. Kemudian soal berikutnya, negatif 2 ditambah negatif 4. Ya, berarti ditambah seharusnya maju karena angkanya negatif, maka mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Di sini ya kita tambahkan negatif kan 6. Jawabannya negatif kan 6. Nah, kelihatan kan kalau angkanya negatif bertemu negatif, maka hasilnya negatif semua. Nah, yang ini negatif bertemu positif, hasilnya bisa positif bisa negatif. Yang ini sama juga, positif bertemu negatif, hasilnya bisa positif bisa negatif. Oke, cukup jelas. Kita lanjut ke jenis soal pengurangan. Soal pengurangan ada 4 juga, 4 jenis soal. Yang pertama, positif dikurang positif, hasilnya bisa positif bisa negatif. Contoh di sini 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Nah, ini hasilnya adalah positif ya, bisa positif. Kemudian 2 dikurang 4, hasilnya negatif 2. Nah, bisa negatif jadi positif. Nah, dikurang positif ya, hasilnya bisa positif bisa negatif. Kemudian jenis soal yang kedua, negatif dikurang positif, hasilnya negatif, selalu negatif. Nah, contoh soalnya nih, negatif 1 dikurang 3 positif sama dengan negatif 4 ya. Nah, bagaimana caranya? Kita coba. Negatif 1 kita tandai dikurang, kurang itu mundur ke belakang 3, berarti mundur ke belakang 3 langkah. 1, 2, 3, maka jawabannya adalah negatif 4. Nah, ini hasilnya pasti negatif ya. Kemudian negatif, soalnya negatif,
5 dikurang positif 2. Hasilnya berapa? Coba kita cari ya. Negatif 5 sini dikurang, kurang itu mundur ke kiri, arahnya ke kiri ya kalau pengurangan. Ditambah 2 angka, negatif 6 dan negatif 7. Nah ya, biar cukup. Oke. Nah, negatif 5 dikurang 2. Nah, positif. Berarti negatif 5 dari sini kita mundur ke belakang karena dikurangi, mundur 2 langkah ke belakang. Nah, sini adalah negatif 7 ya. Paham ya? Untuk yang jenis soal yang kedua ini, negatif dikurang positif, maka hasilnya selalu negatif. Kemudian, nah untuk jenis soal ketiga, positif bertemu negatif, maka hasilnya selalu positif. Contoh, 5 dikurang negatif 3, hasilnya adalah 8. Kenapa jadi 8? Karena tanda negatif atau kurang ini bertemu dengan tanda negatif di dalam kurung, negatif 3 ini. Maka berubah menjadi negatif, ketemu negatif berubah menjadi positif. 5 ditambah 3, hasilnya adalah 8. Ya, kemudian 2 dikurang negatif 2 sama dengan 4. Nah, kenapa jadi seperti itu? Jadi ditambah. Jadi seperti ini. 2 kamu tandain 2 positif dikurang 2 negatif. Ya, karena dikurang itu kan mundurnya ke kiri ya, ke belakang. Seharusnya mundur ke belakang karena kalau positif angka 2-nya ini dia akan mundur ke belakang. Tetapi karena negatif maka kebalikannya, dia akan maju ke depan 2 langkah ya, sebanyak 2 langkah menjadi positif 4. Itu ya, bisa langsung dirubah. Kalau negatif ke negatif dalam pengurangan bisa menjadi positif. Nah, contoh yang lain, yang jenis soal nomor 4, negatif bertemu dengan negatif atau dikurang negatif, hasilnya bisa positif bisa negatif. Contoh nih, negatif 1 kita tandain, dikurang, nah mundur, negatif 4. Nah, karena negatif angkanya sini, negatif ketemu negatif bisa positif ya, bisa berubah jadi seperti ini. Negatif 1 ditambah 4 sama dengan negatif 1 ditambah 4, 1, 2, 3, 4, hasilnya adalah 3. 1 maju ke depan 2, 3, 4, hasilnya adalah 3 ya. Kemudian hasilnya adalah positif. Kemudian negatif 3 dikurang negatif 1 nih, karena tanda ini ya bisa berubah jadi seperti ini. Negatif 3 bisa jadi seperti ini, ditambah negatif 1 ditambah 1 sama dengan negatif 2 ya. Negatif 3 maju 1 langkah jadi negatif 2, seperti itu ya.